Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog Bowo Sulaiman. Dan kali ini gue akan menceritakan mengenai perjalanan ibu gue dari kota Cimahi menuju Jakarta dan akhirnya ke Bengkulu menggunakan pesawat Lion Air. Nah, mengapa ini penting banget? Karena banyak sekali teman-teman gue yang menanyakan bagaimana sih kalau mau pergi ke luar kota menggunakan pesawat dan apa saja yang harus diurus dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Namun yang pasti sekarang ini kan di era new normal, memang peraturannya tidak seketat sewaktu PSBB kemarin. Nah, sekarang ini memang masih ketat tapi tidak terlalu ketat, dan persyaratan wajib yang harus dimiliki adalah rapid test. Nah, rapid test ini gampang banget, bisa kita dapatkan di mana aja, di rumah sakit, di klinik, laboratorium kesehatan, dan masih banyak lagi yang menyediakan jasa layanan rapid test ini. Dan harganya pun bervariasi mulai dari 280.000 sampai 350.000 rata-rata seperti itu. Dan sekarang di bandara pun sudah menyediakan layanan untuk pemeriksaan rapid test, dan waktunya pun singkat banget, cuma 10-15 menit akhirnya sudah keluar. Nah, jadi bagaimanapun juga sekarang nggak ada alasan lagi apabila memang mendesak banget, urgent banget harus pulang kampung atau pergi ke suatu tempat, yang pasti harus mempersiapkan diri dan kesehatan yang maksimal, yang prima, agar perjalanan kita nanti tidak mengalami hambatan dan masih banyak lagi. Dan yang pasti memang sekarang ini rapid test sudah 12 hari ya, sudah dilakukan oleh pemerintah dan lumayan panjang. Kalau kemarin cuma 3 hari saja, sekarang jangka waktunya sudah 12 hari. Berarti ini kesempatan nih buat Anda semua yang ingin berpergian keluar kota menggunakan pesawat. Jadi jauh-jauh hari pun pengen rapid test nggak jadi masalah, karena jangka waktunya pun sampai 12 hari. Nah, seperti apa perjalanan atau juga liputan dari ibu gue yang ternyata sudah 3 bulan terlockdown di Cimahi, Jawa Barat, nggak kemana-mana dan harus pulang ke Bengkulu akhirnya di akhir bulan Juni kemarin. Dan yang pasti banyak sekali keseruan yang ada di sana. Jadi langsung aja, ini dia liputannya. Pertengahan Maret kemarin, ibu pergi mengunjungi cucunya yang ada di Cimahi, Bandung. Dan cucunya ini baru saja melahirkan bayi pertama. Jadi nggak pernah kepikiran bahwa pandemi corona ini akan merebak sedemikian cepatnya. Karena sudah lebih kurang 3 bulan berada dalam situasi PSBB di Cimahi, Bandung. Dan sudah mulai agak-agak stres gitu ya. Karena tidak ada kegiatan apa-apa di daerah orang dan ingin segera pulang ke Bengkulu. Akhirnya rencana kepulangan ke Bengkulu pun segera dimatangkan di akhir bulan Juni kemarin. Seperti biasa, sebelum berangkat berdoa dulu supaya dilancarkan dalam perjalanan dari Cimahi, Bandung menuju Bandara Soekarno-Hatta dan akhirnya terbang ke Bengkulu. Oke, siap untuk berpamitan dengan si gembul pipi bapau yang ternyata memang itulah, kalau sudah pergi pasti udah kangennya luar biasa ya. Tapi bagaimanapun juga harus segera pulang ke Bengkulu. Ini suasana sudah sampai di tempat menunggu bus Prima Jasa dari Bandung yang akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Seperti biasa, masih santai dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan ternyata kelaparan juga nih pagi-pagi. Maklumlah berangkat jam 12 malam dan laparnya pasti luar biasa. Salah. Nenek lupa. Goyang. Nah, masih mencuci tangan dulu pakai sabun sebelum berangkat naik ke bus Prima Jasa.
Dan ini harus terus dilakukan. Biasa persiapannya pasti udah lengkap. Hand sanitizer, kemudian face shield, masker, dan juga segala sesuatunya yang diingetin, diwanti-wanti jangan memegang barang-barang tertentu di tempat-tempat yang dirasakan keamanannya kurang terjamin. Apalagi kalau bisa dibilang Bandung itu masuk zona merah termasuk juga Jakarta. Dan sekarang sudah sampai deh di bus Prima Jasa dan sudah dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan di subuh-subuh atau di pagi hari ini memang benar-benar lengang ya bisa dibilang, karena kalau biasanya perjalanan Bandung ke Jakarta itu kalau jam-jam sibuk, wah itu bisa memakan waktu yang lumayan lama. Tapi kalau di pagi hari, apalagi bukan di hari weekend atau Sabtu Minggu, di perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam sampai 2,5 jam ya. 2,5 jam saja sudah sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini memang di luar perkiraan juga, karena bisa dibilang ditakutkan nanti akan ada macet atau juga hal-hal lain. Ternyata tidak ada kemacetan sama sekali, apalagi ini keberangkatannya memang di pagi hari ya, di jam 12 malam, dan perjalanannya bisa dibilang sangat lancar sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Walaupun lelah, tapi memang pilihannya harus naik pesawat ya. Apabila kita naik bus dari Bandung ke Bengkulu, perjalanannya lumayan lama dan itu akan memakan waktu yang cukup lama juga. Dan kita akan banyak bertemu dengan orang-orang dan ditakutkan nanti bisa terkena yang namanya virus COVID-19 ini. Dan akhirnya naik pesawat lah yang teraman. Bukan teraman, maksudnya dengan waktu yang cepat dan interaksi kita dengan orang lain itu bisa diminimalisir. Sepertinya sudah mulai sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dan ini ada tempat keberangkatan Lion Air dan juga Citylink. Nah, akhirnya sudah mulai sampai di tempat untuk masuk ke terminal kedatangan dan harus memeriksa segala sesuatunya, surat-surat lengkap, karena sehari sebelumnya sudah mengambil rapid test di salah satu klinik terbesar di Bandung dengan harga yang lumayan, dan surat-suratnya sudah lengkap termasuk surat keterangan dari dokter, surat jalan, dan akhirnya sudah siap berangkat. Dan ini diperiksa nih sewaktu baru masuk ke terminal kedatangan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini adalah pengecekan awal ya, nanti ada lagi dicek lagi tuh ketika akan masuk ke ruang tunggu di Lion Air. Dan ini adalah sesuatu hal yang memang harus harus waktunya tepat banget bagi orang yang akan berpergian menggunakan pesawat, jangan sampai telat ya, karena kita harus memprepare paling tidak berapa jam sebelum keberangkatan. Alhamdulillah ketika check-in tiket sudah diminta kepada petugas di sana untuk menyediakan kursi roda untuk ibu yang memang nanti kalau jalan kan lumayan jauh. Jadi petugas di sana, petugas Lion Air, petugas daratnya sudah mempersiapkan diri dengan kursi roda, dan ibu pun dengan santai tinggal duduk dan didorong oleh petugas darat yang memang luar biasa cekatan dan benar-benar baik nih, benar-benar servisnya luar biasa. Dan akhirnya perjalanan yang memang pagi-pagi banget di sana dan belum banyak orang, dan bisa dibilang ibu itu adalah check-in pertama ketika akan berangkat dari Jakarta menuju Bengkulu. Oh ya, hampir lupa, kalau ibu ditemani oleh keponakan yang kuliah di Jakarta yang sengaja untuk menjemput ibu ke Bandung, dan akhirnya bisa pergi bareng-bareng menemani ibu dari Bandung ke Bengkulu. Dan ternyata memang ini video
sengaja dibuat oleh keponakan yang memang untuk mengabadikan perjalanan dari Bandung, Jakarta ke Bengkulu supaya masyarakat tahu ya bahwa sebenarnya semuanya itu bisa kita jalankan asalkan kita mengikuti protokol kesehatan yang benar-benar ketat, termasuk bagi para lansia yang memang harus pulang ke daerahnya karena mungkin tertahan ke daerah tertentu. Nah, ini adalah bus yang ternyata memang kosong waktu itu dan hanya bertiga saja dengan petugas yang mendorong kursi roda dan juga keponakan, dan berasa pelayanannya VIP gitu ya, spesial karena diantarkan langsung sampai ke pesawat Lion Air. Keberangkatan pagi hari walaupun memang serba ngantuk, serba capek, tapi paling tidak memang untuk pelayanan memang lebih leluasa ya, karena tidak begitu ramai orang yang ada di bandara, dan paling tidak ini adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencari penerbangan pertama ketika ingin berangkat dari satu daerah ke daerah yang lain, melihat suasana masih adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga setiap orang harus memiliki strategi bagaimanapun juga agar bisa selamat tepat waktu sampai ke tujuan. Ini sudah jam 6-an pagi lebih dan akhirnya sudah sampai juga di tangga pesawat. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada para petugas yang sudah berbaik hati mengantarkan dan mendorong kursi roda. Dan ini termasuk juga pramugarinya yang baik hati dan akhirnya sempat berfoto-foto dulu. Dan akhirnya di pesawat pun yang pertama juga masuk karena memang masih suasana kosong. Karena memang tadi busnya yang pertama juga dan hanya berdua saja. Dan akhirnya pertama kali pun duduk di dalam pesawat. Dan akhirnya bersiap-siap satu persatu para penumpang yang akan menuju ke kota Bengkulu pun sudah mulai masuk ke dalam pesawat. Dan sebentar lagi siap-siap untuk berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah kan kalau bisa dilihat kalau membawa orang tua itu memang harus benar-benar protokol kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Harus memakai face shield, kemudian masker, dan juga membawa hand sanitizer dan juga hal-hal lain termasuk obat-obatan apabila ada menderita penyakit-penyakit tertentu. Dan memang diusahakan kalau berangkat dalam kondisi pandemi seperti ini keadaan harus sehat walafiat dan benar-benar bugar agar perjalanan bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa sebelum take off. Dan yang pasti kalau naik pesawat itu memang cemas juga ya dalam kondisi seperti sekarang ini. Namun bagaimanapun juga kecemasan tidak usah terlalu berlebihan ya. Pasti dibawa santai saja. Dan kita pun harus berserah kepada Tuhan agar selamat sampai ke tujuan. Karena itu dia yang penting ya. Karena sekarang udah di era new normal walaupun sudah dilonggarkan oleh pemerintah dan sudah banyak maskapai yang sudah beroperasi. Namun yang namanya protokol kesehatan itu harus terus tetap dijalankan. Dan masih banyak orang yang baru saja menaiki pesawat dan ini masih nunggu dulu ya sebelum take off dan sebelum pesawat terbang menuju ke kota Bengkulu.
Akhirnya pesawat pun siap-siap untuk take off. Suasana pagi itu memang agak sedikit mendung ya, tidak begitu cerah, namun kondisi cuaca sih masih bisa dilalui dan dijalani dengan tenang, dengan santai. Dan akhirnya pesawat pun terbang dengan mulus menuju kota Bengkulu. Ke Bengkulu cuma memerlukan waktu 1 jam ya, lebih kurang dalam perjalanan, karena Jakarta Bengkulu itu tidak terlalu jauh kalau untuk penerbangan. Jadi waktu 1 jam itu ditempuh dengan sangat cepat. Santai sejenak, tidur sejenak itu merupakan waktu yang nggak terlalu lama ya. Akhirnya tiba-tiba saja sudah sampai di Bandara Fatmawati, Kota Bengkulu. Nah, ini ternyata pesawatnya udah landing dan satu persatu penumpang sudah mulai turun. Dan seperti biasa, ibu turunnya terakhir karena kan memberikan dulu kesempatan kepada yang lain supaya tidak rebutan untuk turun. Dan inilah turun yang terakhir, dan benar-benar pramugarinya luar biasa, pelayanannya memang benar-benar bagus ya. Dan benar-benar memperhatikan para lansia atau manula, dan ini dipegang, diturunkan sampai ke bawah. Nah, ini harus mengantri lagi di Bandara Fatmawati Soekarno karena memang harus ada pemeriksaan yang ketat juga. Diperiksa kembali surat-suratnya sampai bisa keluar mengambil barang, dan akhirnya bisa keluar dari bandara dengan selamat dan dijemput oleh kakak untuk pulang ke rumah. Alhamdulillah. Itulah bisa dibilang perjalanan epik, perjalanan membawa manula atau lansia dari 2 kota yang bisa dibilang sebagai red zone yang ada di Indonesia dengan jumlah penderita COVID-19 yang lumayan banyak gitu. Dan ini adalah satu perjalanan yang bisa dibilang benar-benar luar biasa dan epik ya. Yang pasti memang ini menjadi suatu pelajaran juga bagi kita semua. Yang pasti protokol kesehatan itu adalah satu hal yang utama, dan juga kita harus dalam kondisi yang prima, yang bugar, apalagi membawa orang tua untuk berpergian dari satu kota ke kota yang lain. Dan yang pasti terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih juga untuk Lion Air, pramugarinya, petugas darat yang luar biasa gitu ya. Dan juga penerbangan yang luar biasa walaupun cukup mendebarkan. Karena di tengah pandemi tapi tidak harus membuat kita menjadi parno ya. Karena perjalanan ini harus dilakukan karena kita sudah mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Alhamdulillah akhirnya semuanya berjalan lancar, dan saat ini ibu pun sudah 2 minggu di karantina di rumah sendiri gitu ya, karantina atas kesadaran sendiri, dan insya Allah dalam waktu dekat sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa untuk arisan, untuk menemui teman-temannya barangkali, dan hal-hal lainnya. Nah, gimana? Jadi nggak usah khawatir ya untuk Anda yang ternyata mau membawa bayi, orang tua,
ataupun juga ingin berpergian dari satu kota ke kota yang lain, yang pasti kita harus mematuhi dulu protokol kesehatan. Memang sih yang paling riskan apabila kita membawa orang tua yang usianya sudah di atas 70 tahun, kemudian membawa balita. Namun apabila memang harus berpergian, ya mau gimana lagi, yang pasti harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesehatannya yang baik, dan juga rapid test tadi itu penting banget. Dan yang pasti rapid test sekarang hampir di semua bandara udah ada, dan itu bisa dilakukan, tapi dengan syarat datangnya harus lebih awal, jangan buru-buru. Seperti kejadian kemarin di Bandara Bengkulu, ada orang yang buru-buru ya, pengen ke bandara dan dalam waktu yang mepet banget, dan ternyata belum rapid test. Dia melakukan rapid test di bandara dan akhirnya ketinggalan pesawat karena itu tadi harus menunggu hasil, dan juga tadi waktunya yang mepet ketika datang ke bandara. Dan ini jangan sampai terjadi nih kepada Sobat Bowo Sulaiman semua, karena bagaimanapun juga kalau pengen melakukan rapid test di bandara harus datang lebih awal lagi, karena belum lagi nanti pemeriksaan surat-surat ya, rapid test dan hal-hal lainnya yang juga membutuhkan waktu. Dan apalagi kalau memang lagi sedang overload atau banyak penumpang yang hadir atau datang di waktu atau jam yang sama, itulah yang membuat antrian dan juga waktu yang cukup lama. Jadi kalau bisa diusahakan rapid test dulu di klinik atau rumah sakit, atau di tempat-tempat yang sudah menyediakan untuk rapid test, hasilnya udah ada, jadi tinggal enak aja lagi nanti ketika ada pemeriksaan dan hal-hal lainnya, dibandingkan harus bener-bener rapid testnya di bandara. Tapi kalau memiliki waktu yang lama, nggak apa-apa juga di bandara gitu ya, apalagi yang nggak sempat untuk rapid test di klinik atau di rumah sakit. Oke, itu saja informasi-informasi seputar perjalanan yang cukup menegangkan gitu ya, apabila membawa orang tua, apalagi usianya sudah 78 tahun. Jadi kita doakan nih, semoga yang punya orang tua, yang punya bayi, semuanya diberikan kesehatan kita semua. Dan apabila untuk melakukan perjalanan kemanapun ke seluruh Indonesia, sekarang udah dibuka penerbangannya, apakah itu Lion Air, Citylink, kemudian Garuda. Tapi memang harus melihat benar-benar website mereka, dan juga harus melihat jam mereka, dan juga kalau bisa sih punya aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com dan lain-lain, supaya kita tahu jam-jam berapa saja nih yang kita pengen pesan tiketnya ke satu daerah atau juga ke daerah yang lain, karena memang sekarang ini tidak semua penerbangan itu dibuka gitu ya. Paling cuma beberapa penerbangan sehari, beberapa kali, yang tidak seperti biasa, dan mungkin nanti 2 atau 3 bulan lagi akan kembali normal, kita tidak tahu, dan itu juga melihat situasi berkembangnya seperti apa. Oke, itu dia informasi yang bisa dapat gue sampaikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan vlog ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan jangan lupa di like, kemudian di subscribe, dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya supaya bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.